Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Syukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala berada di suasana Idul Fitri yang penuh dengan keberkatan. Moga-moga kita termasuk hamba Allah minal aidin wal faizin yang kembali suci dan kembali kepada orang-orang yang termasuk golongan yang menang. Mudah-mudahan kita diampuni segala dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Moga-moga dosa silap salah di antara kita dimaafkan oleh Allah dan diampuni oleh Allah dan dimaafkan oleh sesama. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan pertama kali Nabi Muhammad dianjurkan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih dalam suasana Syawal. Hari ini kita lanjutkan apa yang pernah kita kaji di bulan-bulan yang lalu di suasana Ramadan, masih di surat Fatir ayat ke-27 sampai dengan 31. Tema kita, orang yang berilmu itu takut kepada Allah, khosyah. Agak aneh juga kalau disebut dengan takut. Boleh jadi bahasa lainnya segan ya. Segan dengan Allah gimana pula itu ya. Takut dengan Allah gimana? Merindukan Allah atau bahagia bersama Allah atau gabungan dari semua ini. Ada segannya, ada takutnya, ada rindunya, ada bahagianya, yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan khosyah. Artinya menikmati keberadaan dia dekat dengan Allah, sebagaimana suasana kita di bulan Ramadan yang lalu. Inilah kalau dia berilmu dalam arti sesungguhnya. Bagaimana ayat-ayat yang akan kita baca sehingga memahami demikian? Ayo kita lihat dan kita baca bersama ayat 27 sampai 31 ini. Kita mulakan dari ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha anzala minas samaa'i maa'a فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Wallazi awhayna ilaika minal kitabi huwal haqqa musaddiqan lima baina yadayhi innallaha bi'ibadihi la khabirum basir. Shadaqallahul azim. Kita dapat lihat kesimpulan di 5 ayat ini bahwa semua ilmu alam dan syariat itu baik dalam pandangan Islam. Tidak ada dikotomi, tidak ada pemisahan ilmu alam dan ilmu syariat. Ulama cendekiawan itu, ulama atau cendekiawan itu identik dengan khosyah,
takut pada Allah, merindukan Allah, dekat dengan Allah berkat ilmu yang dimilikinya. 3 tipe ulama yang menikmati dekat dengan Allah itu adalah membaca Al-Quran, sholat hubungan vertikalnya lancar, infak harta hubungan horizontalnya juga baik. 4 hikmah dari takut pada Allah, pahala yang terus mengalir, karunia Allah di dunia ini juga dia dapat berkat ilmu, ada ampunan, dan Allah syukur, appreciate kepada mereka. Yang kelima, ulama itu identik dengan membaca. Di antara buku yang wajib dan perlu dibaca adalah Al-Quran dan kitab sebelumnya. Kita mulakan dari ayat pertama. Alam taro annallaha anzala minas samaa'i ma'a. Tidakkah engkau melihat? Taro ini merupakan sumber ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan itu diobservasi, dilihat. Bagaimana penglihatan itu tidak cukup sehari dipantau lagi, seminggu dipantau lagi, sebulan dipantau lagi, setahun dipantau lagi, 10 tahun dipantau lagi, 20 tahun dipantau lagi, sampai 30 tahun terus saja dipantau sehingga menemukan kesimpulan yang sudah diulang-ulang dan tak berubah. Inilah dia taruh dari data-data yang ada dapat ilmu. Dan ini tidak saja terkait dengan ilmu agama, tapi Allah memulakan khosyah itu, ulama itu dari melihat langit dan air. Anzala, siapa yang dibalik itu? Annallaha, ada Allah yang menurunkan dari langit air. Jadi ada ilmu langit, ilmu perbintangan, ilmu falak, banyak sekali ilmu di langit, ilmu bintang, ilmu bulan, ilmu matahari, ilmu ilmu udara, ilmu cuaca yang ada di langit ini, dan bagaimana pula dengan ilmu air. Kita menemukan ada orang ternak udang itu airnya harus pH-nya harus cocok, ketinggian mati, kerendahan mati, harus stabil. Ada binatang hewan yang di air tawar, ada di air asin, air. Dan bagaimana manusia harus mengkonsumsi air yang sehat. Air tak sehat berbahaya bagi tubuh kita. Dan luar biasa di dunia ini air yang layak dikonsumsi 1%. 99% airnya asin. Wah, luar biasa. Bagaimana supaya generasi setelah kita dapat tetap hidup di dunia ini dengan cara kita harus memelihara air. Sehingga jangan sampai hujan yang ada terbuang ke laut dan tidak menyerap ke bumi, sehingga kita tidak punya persediaan air. Dan di beberapa daerah atau negara, kota itu menjadi hilang karena tidak ada sumber air. Ma'a. Dan ini adalah ilmu yang luar biasa. Kenapa umat-umat terdahulu tinggal di sepanjang sungai? Karena ada kehidupan berupa air. Fa akhrajna bihi samarat, dari air, dari udara ada buah, ada tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh manusia, yang dimakan oleh hewan untuk kelangsungan hidupnya. Tumbuh-tumbuhan ini pun satu pohon, warna buahnya berbeda-beda. Ada yang sudah masak berwarna merah, yang sedang masak berwarna kuning, yang masih mengkal berwarna hijau. Ada satu nama buah mangga, modelnya beragam, mukhtalifan alwanuha, berbagai macam warnanya. Alwanuha juga diartikan dalam bahasa Arab berbagai macam rasanya, berbagai macam keadaannya. Jadi laun bukan saja warna, tapi juga keadaan. Islonak, kata orang Arab. Apa warnamu? Bukan dia tanya, kita jawab asmar katanya. Warnaku coklat. Tapi ana bi khair, aku baik. Apa warnamu hari ini? Baik gitu ya. Jadi warna dalam bahasa Arab adalah bagaimana kondisimu. Wa minal jibali judadun biyudun wa humrun mukhtalifun alwanuha, dan ilmu tentang gunung. Jadi Islam
tidak melupakan dunia hanya untuk mengejar akhirat. Islam mengajak kita untuk berkontribusi dalam memberikan pencerahan dalam ilmu pengetahuan, dan inilah yang terjadi di awal-awal kebangkitan Islam sejak zaman Nabi Muhammad berlanjut di 7 abad berikutnya. Sains begitu hebat, kita menemukan nama-nama tokoh internasional dari kalangan umat Islam yang bermula dari memahami Al-Quran secara utuh dengan melihat kondisi alam secara fakta. Seperti ini, begitu disebutkan ada gunung, maka umat Islam belajar tentang gunung. Begitu umat Islam melihat langit, maka kita menemukan ada Fansur atau siapa itu, Firnas, belajar bagaimana membuat pesawat. Dan Firnaslah ada penemu pesawat pertama sebelum orang non muslim mengaku bahwa dialah abang adik itu yang menemukan pesawat. Mereka melakukan plagiat, mengaku penemu padahal mereka membaca dan melihat buku dari Firnas. Artinya apa? Bagaimana umat Islam pada masanya ketika membaca Al-Quran menjadi tidak saja dekat dengan Allah, tapi juga memberi kontribusi positif bagi alam. Wa minal jibali, ada macam-macam gunung, ada bergaris putih, bergaris merah, beraneka macam warnanya, ada pula yang berwarna hitam pekat. Di Arab Saudi warnanya hitam. Batu cadas, agak payah kita menemukan di Arab Saudi gunung yang hijau bagikan di Sumatera Utara yang dikenal dengan Bukit Barisan. Gunung ya gunung, tapi betul-betul batu. Dan itulah yang dikerok untuk membangun gedung 100 tingkat di sekitar Mekah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua pengetahuan baik alam ataupun syariat adalah baik untuk dipelajari dan ditekuni. Jadi jangan merasa inferior, merasa tak enak. Pak Ustadz, saya sadar rupanya saya tak pelajar agama, saya belajar dunia. Belajar dunia jika dibarengi dengan kekuatan Al-Quran juga bermanfaat, juga baik, juga bagian dari ibadah. Jangan kemudian merasa saya salah jalur, kemudian akhirnya berubah status menjadi ustadz semua. Ya enggak juga gitu ya kan. Ya ilmuwan, alam ini milik Allah, diwariskan kepada mukmin yang soleh. Ilmuwan sejati adalah orang yang dengan ilmunya bertambah kagum dan dekat kepada Allah tanpa harus melihat ilmu alam ataupun ilmu syariat. Kita menemukan kawan-kawan kita di LIPI, sekarang BRIN, ya Badan Riset Indonesia itu. Nah, itu bagaimana mereka dekat dengan Allah berkat ilmu yang dia dapat. Sholatnya begitu khusyuknya, ini namanya yakhsha Allah. Dia menikmati kedekatnya kepada Allah berkat ilmu yang dia dapat. Kesimpulan pertama, dengan demikian semua ilmu alam dan syariat baik dalam pandangan Islam. Luqman Al-Hakim berkata dalam sebuah kata-kata hikmahnya, tuntutlah ilmu. Di saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu. Ilmu itu sendiri adalah harta yang bisa mengatur dan mengarahkan kehidupan kita. Di saat kamu kaya, ia akan menjadi perhiasanmu. Ada orang kaya tak berilmu sehingga menjadi cibiran. Nah, harapannya ada ilmu, ada harta sehingga menjadi perhiasan, membuat dia menjadi orang yang baik dipandang manusia lainnya. Yang kedua, masih di surat Fatir ayat 28, Allah Subhanahu wa taala masih menyebutkan ilmu-ilmu alam lainnya. Wa minan nas, ada ilmu demikian pula di antara manusia, ada ilmu tentang manusia. Antropologi, sosiologi, kedokteran, kesehatan apa. Dalam tubuh kita banyak sekali ilmu. Ilmu gigi, ilmu mata, ilmu telinga, ilmu hati, ilmu kerongkongan. Ada ilmu apa lagi? Jantung, ginjal. Semuanya ilmu yang banyak harus ditekuni dan kita tak akan mungkin menguasai semua itu. Ada pula ilmu tentang makhluk bergerak. Ilmu apa itu? Ilmu hewan wal an'am atau disebut dengan hewan ternak.
Kalau tadi hewan secara umum, hewan buas di lautan, hewan buas di daratan, hewan yang bisa kita konsumsi dari laut, air tawar, air asin, atau hewan yang bisa kita konsumsi di sekitar kita, wal an'am mukhtalifan alwanuhu, keadaan kondisinya beragam dan bermacam. Alwanuhu bukan sekedar warna, tapi kondisinya beragam dan bermacam. Kadzalika. Nah, disinilah dia pentingnya mengelola alam raya ini, apa-apa atau makhluk apapun yang ada di sekitar kita dengan ilmu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang dikelola itu, ilmu yang mengelola alam raya ini berujung harus takut pada Allah. Jadi Islam sangat go green. Cerita tentang lingkungan hidup, di mana di mana es di kutub utara semakin cepat cairnya, dan bagaimana panas di dunia semakin tinggi panasnya, dan bagaimana air laut semakin naik sehingga akan ada kota yang tenggelam di tahun 2050. Semuanya ini harus kembali kepada Allah, sumber pencipta alam raya, yang meminta kita untuk menjaga lingkungan hidup. Jadi nggak akan mungkin lingkungan hidup dijaga kalau nggak bersumber dari iman. Di depan dijaga, di belakang dirusak. Hanya imanlah yang membuat kita dengan tulus ikhlas menjaga alam raya. Dan itu pun setelah iman dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Ada orang beriman gak tahu dia dirusaknya alam. Maka iman plus ilmu, lingkungan bagus, Allah dekat dengan dia, dan dia pun takut dengan Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya para ulama, orang yang mengetahui ilmu kebesaran dan kekuasaan Allah, merekalah yang takut kepada Allah. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Jadi ada banyak orang yang takut pada Allah, tapi di antara yang puncak takut, puncak menikmati dekat dengan Allah, yakhsha, merindukan Allah, adalah ulama. Ulama di sini bukan status ya, tapi ulama di sini adalah perilaku. Perilaku yang dengan ilmunya dia menjaga alam. Perilaku dengan ilmunya dia memberi kontribusi positif bagi dunia. Bagaimana pula dengan cendekiawan non muslim? Tentu saja dia tidak disebut dengan ulama dalam arti Islam, karena harus berimanlah. Ya, dia tak takut Allah, tapi dia memberi kontribusi positif bagi alam raya ini. Ada percepatan penyembuhan medis dengan kecanggihan teknologi yang dia temukan. Apakah dia bisa disebut dengan cendekiawan? Tentu dalam kategori Islam tidak, karena dia tidak hadir dalam bingkai takut atau dekat atau bahagia bersama Allah. Yang kedua, innallaha azizun ghafur, sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Terkadang ada ilmu, niatnya baik, efeknya bahaya. Allah ampuni kalau memang itu terjadi atas dengan cara ketidaksengajaan. Ilmu kita niatnya baik. Dulu bom atom itu mungkin niat pertamanya itu baik. Rupanya disalahgunakan. Maka dia menutupi rasa bersalah, dia beri hadiah untuk perdamaian yang dikenal kemudian dengan hadiah Nobel misalnya, ya kan. Karena apa? Karena rupanya niat baik itu terkadang disalahgunakan oleh orang. Maka dalam hal seperti ini, Ghafur, Allah ampuni. Allah ampuni. Terkadang kebaikan manusia, kebaikan ilmu disalahgunakan bukan untuk ilmu. Narkoba pertamanya itu untuk medis, disalahgunakan sehingga narkoba itu menjadi hal yang berbahaya. Maka dalam hal seperti ini Ghafur, tidak salah bagi penemunya,
Penggunanya lah yang salah, karena itu bukan untuk itu diciptakan dan dihadirkan. Maka indikasi seorang ulama itu bertambah ilmu, bertambah hidayah, bertambah dekat dengan Allah. Itulah dia namanya khosyah. Jika salah dia bertobat. Jadi UINSU lagi mencari para rektor, termasuk Profesor Azhari Akmal Tarigan, ya kan. Mudah-mudahan ada Profesor Muzakir, siapapun itu, mudah-mudahan yang terbaik bagi UINSU. Menjadi lebih baik kalau para rektor ini, para profesor, termasuk saya dan bapak-bapak, ibu-ibu, harus menggarisbawahi ilmunya itu dengan takut pada Allah, ya kan. Bahwa dia berilmu itu ada Allah yang menjaga dia, sehingga etika akademis, etika menjadi rektor itu terjaga. Wallahu a'lam, mudah-mudahan ada 3 besar yang keluar dan terjadi dengan cara yang baik lah. Saya pun tak begitu paham, tapi ada kata orang sampai pakai dukun-dukun, saya rasa nggak mungkin lah ya. Masa mau jadi rektor pakai dukun gitu ya? Nauzubillah min zalik lah ya. Tapi di dunia ini saya tanya dengan kawan, adakah dukun itu? Oh Pak Ustadz, tempat kami ada. Di Sumatera Utara ini salah satu kabupaten itu ada katanya. Dan itu masih ada sampai sekarang katanya. Di Pulau Jawa, di Sumatera, di dunia ini pun masih ada yang namanya sihir, itu masih ada. Saya rasa ini bertentangan dengan spirit keilmuan lah. Berilmu itu dekat dengan Allah, bukan dekat dengan setan ya. Minimal dekat dengan malaikat lah. Ya kan? Ya, jika salah bertaubat. Selip-selip sedikit ya oke lah, bertobat. Tapi jangan dekat dengan setan. Jangan lakukan sihir itu. Saya rasa cocok kita sampaikan di masjid ini, menjadi corong bagi kebaikan UINSU atau apapun dalam rangka menjadi apapun, jabatan lurah, camat, bupati, wali kota. Ada katanya main hal-hal yang irasional ini, yang enggak masuk akal ini. Di dunia yang sudah canggih seperti saat ini, yang perlu kita dekatkan diri kita kepada Allah, bukan kepada yang demikian. Walaupun itu ada, tapi Allah itu lebih layak kita dekati daripada hal-hal yang demikian. Ulama cendekiawan itu takut kepada Allah berkat ilmu yang dimilikinya. Allah menjaga orang yang berilmu dari kesesatan. Maka jangan pula kita menyesatkan diri. Fitnah kesesatan tidak akan membahayakan dirimu selama engkau mengetahui agamamu yang benar. Jadi kenapa kok akhirnya ilmunya hilang? Kok masih ke dukun gitu ya kan? Boleh jadi dia nggak mendapatkan agama yang benar. Fitnah hanyalah membahayakan jika kebenaran dan kebatilan terancukan atasmu. Terancu, mana ini benar atau salah? Ulama itu tahu dekat Allah itu benar, dekat dengan setan itu salah. Iya. Berikutnya, bagaimana supaya kita tambah dekat dengan Allah dan menikmati keberadaan dekat dengan Allah, kita dijaga Allah, dilindungi Allah, bahagia bersama Allah. Apa bukti aplikasi bahwa Bapak, Ibu dan saya sudah berilmu? Innallazina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ada 3 hal. Aplikasi seseorang itu berilmu dan ilmu itu menjaganya, dan dia dijaga Allah berkat 3 hal ini dengan kemuliaan ilmu yang dimilikinya. Ada seorang berilmu, hancur dia dengan perilakunya yang tak sesuai dengan ilmu. Boleh jadi saya, Bapak, Ibu pernah mengalami itu, tapi Allah tutup aib kita berkat 3 hal yang kita lakukan. Pertama, yatluna kitaballah, membaca terus-menerus, mengkaji terus-menerus Al-Quran, seperti yang kita lakukan
hari ini. Saya senang mengaji ini. Kalau saya nggak ngaji pun tak kemana-mana pikiran kita. Kalau kita ngaji jelas, ada otak kita berisi tentang Al-Quran yang harus kita pahami bersama. Dan ini menjaga saya. Rupanya nggak baik loh. Rupanya kehidupan kita yang membaca, memahami Al-Quran membuat kita berpikir waras sehingga tidak berpikir hal yang aneh-aneh. Wa aqamus sholah. Ini adalah hubungan baik kita dengan Allah. Yang berilmu itu sholat. Ulama itu sholat. Jika ada yang ngaku ulama, kiai, buya, apapun nama yang nggak sholat, nggak ulama itu, nggak kiai, nggak buya itu. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum, berbagi harta, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, berbagi apa yang telah diberikan Allah dari rezekinya kepada mereka, sirran wa alaniyah, secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Adalah hubungan horizontal. Karena apa? Karena orang yang berilmu itu tahu semua ini dari Allah, dan dia tahu ketika itu dibagi bukan bertambah kurang tapi bertambah rezekinya. Ada yang viral itu Aisyah ya, siapa itu dari Surabaya, miliaran dia bantu. Hotelnya digantikannya, udahlah ini hotel tengah kota, kita ganti jadi sekolah. Kemudian ada apa lagi? Ada banyak hal yang dia bantu. Ketika ditanya, nggak takut miskin? Alhamdulillah tambah banyak rezekiku. Capek aku udah punya uang, gitu pula kata dia. Ku bagi-bagi bukan tambah habis. Inilah dia pernyataan dia, bukan untuk sombong kata dia, tapi untuk apa? Menjadi pembelajaran bagi yang lain bahwa enggak ada ruginya berinfak, gitu ya kan. Yarjuna tijaratan lan tabur, ini menjadikan ilmunya itu bermanfaat. Ilmunya itu bermanfaat. Siapapun yang baca Quran, sholat, sedekah, ilmunya bermanfaat. Artinya Islam tidak saja sekedar ilmu itu di logika. Jadi ada kecerdasan intelektual, tapi Islam melahirkan kecerdasan spiritual, dekat dengan Allah, dan ada kecerdasan emosional. Ketika kita berbagi itu dalam rangka membahagiakan orang lain dan otomatis diri kita bahagia. Maka ulama cendekiawan itu identik dengan Al-Quran. Saya menemukan orang LIPI itu baca Qurannya nggak habis-habis loh. Dia pahami terjemahan itu dan dia nikmati. Sampai ada kawan kita itu dapat S3 itu dari Sorbonne di Perancis sana berkat air. Wa izal biharu fujirat, ketika laut itu meledak, dia baca, dia tekuni, dan dia menemukan air sebagai bahan dasar ledak. Dan ternyata benar. Kata dia, kok dapat dari mana? Dari surat Al-Infijar, wa izal biharu fujirat. Nah, yang kedua, sholat sebagai wujud patuh kepada Allah. Jadi ilmu yang khosyatullah tadi menikmati sholat, bukan sekedar sholat tapi menikmati sholat. Ada seorang pakar jantung di Amerika, Muslim. Dia punya tempat praktek 4 lantai, energik sekali kata orang itu. Naik lantai 1 selesai, naik lantai 2 selesai, lantai 3 selesai, lantai 4 selesai, turun lagi 3, 2, 1 gitu saja. Pas jam azan sholat, dia jadi imamnya, khusyuknya luar biasa. Kata pasien orang Arab yang berobat ke Amerika itu, Pak, aku lihat tadi bapak lah yang di rumah apa, yang bedah itu. Bapak itu, iya. Kok energik kali? Inilah dia nih, sholat inilah cas baterainya ini katanya. Inilah yang membuat saya hidup dengan penuh energik. Sholat, bahwa ini adalah pengabdian. Nah, kerja itu adalah sampingan, sholat adalah yang utama. Itu luar biasa itu. Bukan kerja adalah yang utama, sholat adalah sampingan. Dia menikmati sholat itu, khusyuk sekhusyuk-khusyuknya, fase sefase-fasenya, ahli bedah pula. Nah, kan unik itu. Nah, yang ketiga, sedekah sebagai hubungan baik dengan sesama. Ini adalah hubungan
yang saling membahagiakan, yang memberi bahagia. Jadi ibu tadi mengatakan, aku sangat bahagia dan takkan pernah sebahagia itu kecuali ketika saya memberi. Nah, itu dia. Maka yang ketiga, 3 tipe ulama yang takut pada Allah: Al-Quran, sholat, dan infak, terutama infak harta. Al-Quran sebagai petunjuk rahmat dan kabar gembira, rahasia sholat dan sedekah. Sholat dan sedekah termasuk sebab terbesar dalam mengangkat azab, menghapus dosa, melipat gandakan pahala. Jadi kenapa kita harus lakukan sholat dan sedekah ini? Supaya tetap ilmu itu bermanfaat. Ada orang berilmu hancur dirinya karena ilmunya. Supaya ilmu tetap bermanfaat, sholat dan sedekah. Ini berlaku bagi saya, Bapak Ibu, dan ini introspeksi diri sendiri, termasuk saya. Ya, liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Ada 4 hal efek dari kita takut pada Allah. Bukan kita dirugikan karena takut pada Allah, tapi kitalah yang untung karena takut pada Allah. Bukan kita yang dirugikan karena dekat pada Allah, tapi kitalah yang diuntungkan karena dekat pada Allah. Kitalah yang dibahagiakan. Ada 4 hal Allah berikan. Liwafiyahum ujurahum, menyempurnakan pahala. Siapapun yang berbuat baik dengan menebarkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat itu tak akan mati. Tak akan mati. Mati kita, ilmu yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita masih terus mengalir. Apalagi kita yang mengajarkan kepadanya tentang sholat. Aku bisa sholat karena ikut jemaah dari ayahku. Dari bayi aku udah lihat mama ayahku sholat. Sampai aku pun gak tahu kapan aku hafal surah Al-Fatihah. Bapak tahu kapan hafal surah Al-Fatihah? Gak tahu saya rasa. Tiba-tiba sudah hafal saja. Kenapa? Tiap hari ayah mak sholat. Bahkan surat-surat pendek pun kita gak hafal itu. Gak bisa bacanya, tapi kita hafal. Dan seterusnya pahalanya mengalir. Ilmu yuntafa'u bihi, yang disebut sebagai pahala yang tak berkesudahan. Meninggal kita sampai jutaan tahun, ilmu yang bermanfaat masih mengalir. Maka orang-orang terdahulu bangun sekolah, bangun masjid, membangun peradaban, ini bagian dari ilmu yang terus mengalir. Wa yazidahum min fadlihi, Allah muliakan alim ulama. Siapapun yang mengajarkan ilmu, walaupun dia ngajar alif batasa, yang gajinya terkadang 150.000 sebulan, 110.000 sebulan, masih ada gaji alif batasa segitu, tapi tetap dia mengajar, itu luar biasa itu, luar biasa itu. Dan ini tetap mulialah, anak-anaknya senang. Walaupun si ustadz ini masih garuk-garuk kepala gitu ya kan. Aduh, gimana ini menyelesaikan dapur ini cepat kali habisnya. Tapi anak-anak senang dapat ilmu dan sangat mengayomi. Innahu ghafurun syakur. Allah Maha Pemaaf. Allah Maha mengampuni. Kalau ada silap-silap, salah-salah, Allah ampuni dosanya karena ilmu yang dia tebarkan. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna. Jangan lihat aib orang, termasuk aib guru-guru kita. Pasti ada saja aib guru kita, ulama-ulama kita. Dan mudah-mudahan aib itu ditutup oleh Allah dan diampuninya berkat ilmu yang dia tebarkan. Dan syakur, Allah sangat berterima kasih kepada para guru, kepada para ustadz, kepada para mubalik, kepada para alim ulama, kepada para cendekiawan yang menebarkan ilmu bermanfaat. Syakur. Bayangkan, Allah saja respect kepada dia. Allah saja menghormati alim ulama. Karena alim ulama dekat dengan Allah, takut dengan Allah. Feedbacknya yang untung ya saya, yang untung ya Bapak Ibu yang dekat dengan Allah itu. Inilah dia ilmu. Ilmu itu manizdada ilman walam yazdad huda. Bertambah ilmu, bertambah hidayah. Kalau bertambah ilmu enggak bertambah hidayah,
konsekuensinya tambah jauh dari Allah. Lam yazdad minallahi illa bu'da. Maka Allah selalu menerima tobat dan memberi balasan atas segala pengabdian hambanya dalam dunia pendidikan. Betapapun kecilnya, kata Ali bin Abi Thalib, ana abdun liman 'allamani harfan. Aku bersedia menjadi hamba bagi guru walaupun mengajar satu huruf. Alif katanya, ada guru kita lah itu. Alif. Alif, kalau dulu alif dati a, alif dati i, alif dati u, a i u. Sekarang nggak ada eja-eja itu, a i u gitu langsung ya kan. Terserah mau gaya lama mau gaya baru, tetaplah mereka adalah guru kita tanpa melihat adanya kekurangan dalam ibadahnya itu. Sifat kasih sayang Allah dapat dibandingkan dengan rasa syukurnya kepada manusia, terutama kepada mereka yang mengajarkan ilmu pengetahuan atau menuntut ilmu. Maka yang keempat, sebelum kita tutup yang terakhir, 4 hikmah dari takut kepada Allah berkat ilmu. Ada pahala yang terus mengalir, ilmu yuntafa'u bihi. Ada karunia, kemuliaan yang didapat di dunia ini. Ada ampunan kalau di sana sini slip dan salah. Dan Allah respect, mengucapkan syukur, terima kasih kepada para guru. Disebut dengan pahlawan tanpa tanda jasa. Tuhan saja berterima kasih, negara saja berterima kasih. Kalau kemudian ada murid atau wali siswa memenjarakan gurunya, ini berarti agak perlu dipertanyakan lah. Mulih jadi sang guru silap dan salah. Tapi selesaikanlah dengan baik-baik, jangan sampai masuk ke pengadilan. Kalaupun memang itu salah benar, ya perlu juga ditindak sesuai dengan koridor yang berlaku. Tapi zaman dahulu biasa guru bawa rotan itu. Sekarang jangankan bawa rotan, jewer saja sudah berproses gitu ya kan. Ini perlu dipertimbangkan. Terakhir, wallazi auhayna ilaika minal kitabi wal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi. Apapun yang telah kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad, yaitu kitab suci Al-Quran, itulah yang benar. Jadi ilmu, alim, ulama, cendekiawan itu identik dengan Al-Quran, identik dengan menelaah Al-Quran. Jadi umat Islam itu hebat karena epistemologinya Qurani. Sumber ilmu pengetahuannya itu dari Al-Quran. Al-Quran tidak mendikotomi. Baca Al-Quran kita akan menemukan sumber yang pure seperti kita lakukan ini. Terkadang menjadi rusak ketika ada pendapat-pendapat ulama yang bertentangan dengan kepiuran kebenaran Al-Quran itu. Ditemukan dari Israiliyat, pendapat dari ulama-ulama Yahudi, ulama-ulama Nasrani yang masuk Islam, dan mereka mendapatkan ilmu tersebut dari syarah atau penafsiran Taurat dan Injil. Dan itu bukan dari Allah, yang disebut kemudian dengan maksurat, tapi sebenarnya lebih tepat dengan Israiliyat. Maka di sini pelajaran penting kejayaan umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran, menelaah, membaca dan mengkaji dan menjadikan sumber utama. Karena huwal haqqu, dialah yang benar, yang paling benar. Musaddiqon lima baina yadaihi. Boleh baca Taurat, boleh baca Injil, tapi tetap saja dalam bingkai kebenaran Al-Quran. Ada yang di dalam Taurat dan Injil itu sama dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya ada kisah Nabi Nuh dalam Taurat, ada kisah Nabi Nuh dalam Al-Quran, ada kisah Nabi Isa di dalam Injil, ada kisah Nabi Isa di dalam Al-Quran, ada kisah Nabi Adam, ada kisah Nabi Musa, ada kisah Nabi Harun, kisah Nabi Zakaria, kisah Nabi Yahya di dalam Taurat atau dalam Injil, dan juga ditemukan hal yang sama di dalam Al-Quran. Tetapi Al-Quran adalah musaddiqon. Al-Quranlah yang di atas, Al-Quranlah yang menilai
apakah yang di dalam Injil dan Taurat ini benar atau salah. Bukan Injil yang menilai Al-Quran benar atau salah. Bukan Taurat yang menilai Al-Quran benar atau salah. Tapi Al-Quran huwal haqqu musaddiqon lima baina yadaihi. Kenapa? Ada penyimpangan. Bukan bersumber dari Nabi Isa atau Nabi Musa. Bukan pula bersumber dari Allah. Tetapi penulisnya yang menyimpangkan pesan-pesan Taurat dan Injil. Maka Al-Quran hadir untuk memperbaikinya. Di antara pesan itu bahwa Nabi Isa bukanlah Tuhan. Dan tidak ada dalam sejarah keislaman sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad manusia dijadikan Tuhan. Gak ada itu. Jadi inilah di Al-Quran yang benar mengembalikan kesalahan Injil pada posisi yang sebenarnya. Bahwa Nabi Isa gak pernah meminta dirinya untuk dijadikan Tuhan. Innallaha bi'ibadihi la khabirum basir. Maka ulama kenapa harus baca Al-Quran? Cendekiawan kenapa harus baca Al-Quran? Begitulah kita menemukan kenapa IAIN di Indonesia ini berubah statusnya menjadi UIN. Karena ada ilmu-ilmu umum yang harus diislamkan. Bagaimana mengislamkan ilmu umum? Bagaimana matematika diislamkan? Politik diislamkan, ekonomi diislamkan. Gak mungkin lah Pak Ustadz. Ini kan ilmu netral. Semua agama tidak masuk dalam hal ini. Tapi dalam Islam ada norma-norma etika dalam setiap ilmu. Komunikasi kita ini bukan sekedar komunikasi biasa. Bahwa komunikasi kita ini dinilai oleh Allah. Itulah beda komunikasi Islam dengan komunikasi yang bukan Islam. Bahwa komunikasi kita ini adalah pahala. Dan sebaik-baik komunikasi adalah zikir. La ilaha illallah. Kalau dalam komunikasi konvensional ya lepas-lepas sajalah. Itu contoh. Dalam politik Islam. Maka itulah kemudian IAIN berubah menjadi UIN. Ada fakultas-fakultas umum bukan menyamakan USU atau universitas yang ada, bukan juga menyamakan dengan UNIMED, universitas pendidikan yang ada, tapi ini bernuansakan Islam yang mana poros utamanya adalah Al-Quran. Sayangnya Bapak Ibu ini menjadi PR besar. Yang belajar umum tak dekat dengan Al-Quran. Yang belajar Al-Quran tak dekat dengan materi-materi yang umum itu. Seharusnya ini bisa saling melengkapi. Itulah dia kehadiran UIN, PT KIN namanya. Innallaha bi'ibadihi la khabirum basir. Kenapa Al-Quran? Karena bersumber dari Allah dan Allah maha mengetahui, maha melihat keadaan hamba-hambanya. Dengan demikian kita berada di penghujung. Semua wahyu adalah satu. Oleh karena itu Al-Quran memperkuat dasar-dasar wahyu sebelum itu yang belum dirusak. Kesimpulan terakhir, ulama itu membaca Al-Quran dan mempelajari Alkitab sebelumnya. Ini menarik, menjadi penting. La yazalul mar'u aliman ma talabal ilma. Seorang disebut pintar selama dia terus belajar. Fa iza zonna annahu qad alima faqad jahila. Begitu ia merasa pintar, saat itu ia sebenarnya lagi bodoh. Jadi enggak ada kata kecuali terus belajar, jangan pernah merasa pintar. Iya. Maka kesimpulan yang didapat, orang yang berilmu itu takut pada Allah. Semua ilmu, alam dan syariat baik dalam pandangan Islam. Ulama cendekiawan takut pada Allah berkat ilmu yang dimilikinya. 3 tipe ulama yang takut pada Allah: Al-Quran, sholat dan infak. 4 hikmah dari takut pada Allah: pahala, karunia, ampunan dan syukur. Ulama itu membaca Al-Quran dan mempelajari kitab suci sebelumnya. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang terus bertambah dan berikanlah kepada kami pemahaman atas ilmu yang telah Engkau berikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf dan saya tak bisa sholat berjemaah di sini karena ada agenda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.